Kisah hotel tanpa resepsionis. Malam itu hujan turun deras, jalanan basah dan berkabut. Ardi, seorang pemuda yang baru saja pulang dari perjalanan kerja luar kota, memutuskan mencari tempat singgah. Tubuhnya lelah, matanya berat. Mobil yang ia kendarai sudah beberapa kali hampir keluar jalur. Di tengah jalan yang sepi, ia melihat sebuah bangunan besar di pinggir jalan raya. Lampunya redup, papan namanya nyaris tak terbaca, hanya huruf-huruf tua yang sudah berkarat. Hotel Cendana. Meski terlihat tua, ada satu hal yang membuatnya lega. Lampu di bagian depan masih menyala. Itu berarti ada orang, pikirnya. Ardi menepikan mobil, lalu masuk ke dalam bangunan itu. Aroma kayu lapuk bercampur debu langsung menyambutnya. Lobi hotel terlihat luas, tapi sunyi. Tidak ada satupun orang di balik meja resepsionis. Hanya deretan gantungan kunci kamar yang berjajar rapi di dinding. Anehnya, kunci nomor 6 tergantung paling depan, seolah memang sudah disiapkan untuknya. Ardi ragu sejenak. Memanggil, "Permisi, ada orang?" Tidak ada jawaban. Hanya hujan yang menetes dari genteng bocor. Dengan terpaksa, ia mengambil kunci itu dan melangkah ke lantai atas. Koridor hotel panjang dan remang. Lampu-lampunya berkedip pelan, seakan berjuang untuk tetap menyala. Dinding-dindingnya dipenuhi cat yang mengelupas dan karpet tua yang basah di beberapa bagian. Akhirnya, ia menemukan kamar bernomor 06. Saat kunci diputar, pintunya terbuka dengan bunyi berderit panjang. Ruangan itu sederhana, dengan ranjang besar, lemari kayu tua, dan sebuah jendela yang menghadap ke jalan raya. Aneh, meski hotel ini tampak tua, kamar itu terlihat bersih. Spray tertata rapi, dan lampu meja menyala dengan hangat. Ardi duduk di ranjang, merasa lega, akhirnya bisa beristirahat. Namun ada sesuatu yang mengganggunya. Dari lorong, ia mendengar suara langkah kaki. Perlahan, semakin dekat. Mungkin tamu lain. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi anehnya, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintunya, lalu hening. Tidak ada ketukan, tidak ada suara pintu kamar lain terbuka, hanya diam. Ardi menelan ludah, mencoba mengabaikan. Ia mematikan lampu meja, berbaring, dan memejamkan mata. Tapi saat itu, samar-samar ia mendengar suara lain. Suara orang berbisik dari arah kamar seberang. Suara itu begitu pelan, seperti ada dua orang sedang berbincang. Ardi menarik selimut hingga ke lehernya, matanya terpejam. Rapat ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya hotel tua dengan dinding tipis. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar dengan tempat ini. Dan malam itu baru saja dimulai. Malam semakin larut. Hujan di luar belum juga reda. Hanya tersisa suara derasnya menetes di atap hotel tua itu. Ardi masih terjaga di dalam kamar nomor 06. Ia mencoba tidur, namun suara-suara dari lorong terus mengusik. Pertama, ia mendengar langkah kaki lagi. Kali ini bukan satu orang, melainkan seperti beberapa orang berjalan bersama. Suara sandal menyeret di atas karpet yang sudah tua, terdengar semakin dekat, lalu menjauh, kemudian hening lagi. Ardi bangkit, mendekati pintu, lalu menempelkan telinganya ke kayu. Dari arah kamar seberang, ia kembali mendengar percakapan lirih. Suara laki-laki dan perempuan terdengar seperti sedang bercakap santai. Tapi ada yang aneh. Bahasa yang mereka gunakan terdengar tua, seolah gaya bicara dari zaman dulu. Penasaran, Ardi memberanikan diri mengintip dari lubang kecil di pintu. Lorong itu tampak kosong. Hanya lampu redup berwarna kuning yang bergoyang pelan. Mungkin karena hembusan angin dari jendela retak di ujung koridor. Tidak ada siapapun di luar. Dengan rasa merinding, ia mundur kembali ke ranjang, mengkingkup. Sugesti, bisiknya, berusaha meyakinkan diri. Namun tak lama,
Setelah ia mencoba memejamkan mata, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Ardi langsung membuka mata lebar-lebar. Suara itu jelas. Dari pintunya, ia menahan napas, menunggu, berharap ada suara lanjutan seperti tamu hotel lain yang salah kamar. Tapi tidak ada, hanya 3 ketukan itu. Lalu sunyi kembali. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani membuka pintu. Akhirnya ia kembali ke ranjang, mencoba menenangkan diri. Tapi saat tubuhnya baru saja rebah, ia mendengar suara lain, suara anak kecil berlari di lorong drap. Lalu tawa kecil yang menggema samar. Suara itu berputar di luar kamar, seperti berlari, mondar-mondar. Ardi menutup telinganya dengan bantal. Ini tidak nyata, katanya berulang-ulang. Namun tubuhnya semakin dingin, bulu kuduknya berdiri. Ketika akhirnya suasana hening kembali, Ardi memberanikan diri untuk menengok ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat jalan raya yang gelap, hanya diterangi lampu mobil sesekali yang lewat. Tapi di bawah halaman hotel, ia melihat sesuatu. Ada sosok berdiri, seorang wanita dengan gaun putih panjang. Wajahnya samar tertutup bayangan. Ia menatap ke arah jendela kamar Ardi. Diam, tidak bergerak. Ardi buru-buru menutup tirai. Napasnya memburu. Hatinya tahu, hotel ini bukan sekadar tempat singgah. Ada yang berdiam di sini, dan ia baru saja menyadarinya. Namun malam itu masih panjang, dan gangguan baru saja dimulai. Ardi duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar. Tirai jendela sudah ia tutup rapat. Namun bayangan sosok wanita bergaun putih tadi masih membekas di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya halusinasi karena lelah. Tapi kemudian ia mendengar sesuatu. Suara itu pelan, lirih, tapi jelas. Ardi, ia terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Itu adalah suaranya sendiri yang dipanggil dengan nada memanjang, seolah datang dari lorong gelap di luar kamar. Ardi, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ardi mundur perlahan, menempel ke dinding kamar. Bagaimana mungkin ada orang asing di hotel ini tahu namanya? Ia bahkan tidak sempat bertemu resepsionis atau menulis data di buku tamu. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan keras di pintu. Duk, duk, duk. Ardi terlonjak. Tubuhnya membeku. "Siapa di luar?" teriaknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan itu yang kini berubah menjadi goresan. Seperti kuku yang mencakar kayu pintu pelan-pelan. SRC. Ardi mundur ke ranjang, lalu bersembunyi di bawah selimut. Ia menutup telinganya rapat-rapat, berharap semua berhenti. Namun, yang ia dengar justru semakin jelas suara langkah kaki masuk ke dalam kamar. Padahal pintu tidak pernah terbuka. Drap, drap, drap. Suara langkah itu perlahan mendekati ranjangnya. Ardi menahan napas, tubuhnya kaku. Dari celah selimut, ia melihat sesuatu. Ada bayangan hitam berdiri di ujung ranjang. Diam, tidak bergerak. Selimut di kakinya terasa ditarik perlahan. Ardi hampir menjerit, tapi ia menahan suaranya. Selimut itu kemudian dibiarkan jatuh, dan kini ia bisa merasakan udara dingin menusuk kulitnya. Tiba-tiba ada bisikan di telinganya, suara berat, serak, dan dekat sekali. "Kamu tidak seharusnya di sini." Ardi langsung meloncat bangun, berlari ke arah pintu kamar, dan mencoba membukanya. Namun anehnya, kunci tidak bisa diputar, seolah pintu itu terkunci dari luar. Ia mengguncangnya berkali-kali. Panik, sampai akhirnya suara-suara itu lenyap begitu saja. Sunyi kembali menyelimuti kamar nomor 06. Ardi terduduk di lantai, napasnya tersengal. Pikirannya berputar, apa sebenarnya tempat ini? Mengapa semua terasa nyata, tapi mustahil dijelaskan? Ia tahu satu hal, ia harus segera pergi dari hotel ini. Tapi malam masih gelap, hujan belum reda, dan sesuatu di luar pintu
tampaknya masih menunggunya. Dan saat Ardi mencoba menenangkan diri, matanya tertuju pada sebuah buku catatan kecil di laci meja kamar. Buku itu lusuh, sampulnya terbakar sebagian. Ia ragu membukanya, tapi entah kenapa, tangannya gemetar ingin tahu apa yang tertulis di dalamnya. Dengan tangan bergetar, Ardi membuka buku catatan lusuh yang ia temukan di laci meja kamar. Halamannya hangus di bagian tepi, bau asap masih samar terasa. Tulisan di dalamnya tampak tergesa-gesa, seperti ditulis seseorang dalam keadaan panik. Api. Semua pintu terkunci. Kami tidak bisa keluar. Tolong, siapapun yang menemukan ini, jangan pernah menginap di Hotel Cendana. Ardi menelan ludah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia membalik halaman berikutnya. Ada daftar nama puluhan, nama lengkap dengan nomor kamar masing-masing. Beberapa nama tercoret dengan tinta hitam, seperti menandakan mereka sudah tiada. Dan anehnya, di bagian bawah daftar itu, ada satu nama terakhir yang membuat tubuhnya merinding. Ardi, kamar 06. Tangannya refleks menjatuhkan buku itu ke lantai. Bagaimana mungkin namanya tertulis di sana? Padahal, ia baru saja masuk hotel malam ini. Saat ia menunduk untuk mengambil buku itu kembali, ia mendengar suara dari arah lorong. Teriakan panik, ketakutan. Suara orang-orang berteriak meminta tolong. Buka pintunya. Tolong, ada api. Ardi berlari ke jendela kamar, dan matanya membelalak. Dari luar, ia melihat kobaran api menjilat-jilat dinding hotel. Asap hitam mengepul tinggi. Namun anehnya, api itu hanya terlihat dari balik kaca. Saat ia membuka jendela, malam di luar tetap gelap dan sunyi, tanpa tanda kebakaran. Ketika ia menoleh kembali, kamar 06 berubah. Spray putih kini hangus terbakar. Dinding dipenuhi jelaga. Lampu kamar berkelip lalu padam. Ardi berdiri di tengah ruangan, yang kini persis seperti sisa bangunan terbakar. Lalu ia melihat mereka. Bayangan manusia muncul di koridor, beberapa dengan wajah penuh luka bakar. Sebagian lagi tampak gosong seluruh tubuhnya. Mereka berjalan pelan, menatap ke arahnya. Dari balik pintu kamar seberang, muncul seorang wanita yang tadi ia lihat di halaman. Gaun putihnya kini terbakar. Di beberapa bagian, wajahnya melepuh. Wanita itu menunjuk langsung ke Ardi, lalu berkata dengan suara parau, "Kenapa kamu ada di sini? Kamu seharusnya ikut bersama kami." Ardi mundur. Tubuhnya gemetar. Ia sadar semua yang ia alami sejak masuk hotel ini bukan sekadar halusinasi. Hotel Cendana bukan lagi penginapan, melainkan penjara bagi arwah-arwah yang terjebak dalam tragedi kebakaran bertahun-tahun lalu. Ia harus keluar sekarang juga. Kalau tidak, namanya di buku catatan itu akan benar-benar menjadi bagian dari mereka. Dengan panik, Ardi menggenggam kunci kamar dan mencoba membuka pintu. Tangannya gemetar. Kunci berputar setengah, tapi pintu masih terkunci rapat. Suara langkah para arwah semakin dekat, dan di tengah ketakutannya, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Jika aku bertahan sampai pagi, mungkin aku bisa keluar. Ardi terus memutar kunci dengan tangan gemetar. Dari luar pintu, suara langkah semakin dekat. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Hingga tiba-tiba, klik, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Koridor kini dipenuhi asap tebal. Dari balik kepulan itu, sosok-sosok hitam terbakar berjalan terseok-seok ke arahnya. Suara jeritan, tangisan, dan batuk bercampur jadi satu. Mereka menatap Ardi dengan mata kosong, seolah mengajaknya ikut dalam penderitaan mereka. Ardi tak berpikir panjang. Ia berlari sekuat tenaga, menyusuri lorong panjang hotel yang kini terasa tak berujung. Setiap pintu yang ia lewati terbuka, memperlihatkan kamar penuh api dan arwah yang terjebak. Ada yang menjerit minta tolong. Ada pula yang hanya duduk menatap kosong. Ketika ia akhirnya mencapai tangga, lantai bawah terlihat sama kacau. Api seakan membakar semuanya.
Namun anehnya tubuhnya tidak merasakan panas. Ia terus berlari, melewati lobi hotel yang dipenuhi bayangan tamu-tamu yang pernah ia dengar suaranya semalam. Di depan pintu keluar, ia melihat resepsionis untuk pertama kalinya. Sosok pria tua dengan wajah hitam hangus berdiri tegak di balik meja. Ia tersenyum samar, lalu berkata dengan suara serak, "Kau sudah terlambat. Namamu sudah ada di daftar." Ardi berteriak dan menerobos pintu keluar. Tubuhnya terhempas ke tanah basah, dan saat ia menoleh, hotel itu hilang. Yang tersisa hanyalah bangunan tua hitam hangus, penuh lumut dan tanaman liar. Jendela-jendelanya pecah, pintunya roboh. Papan nama Hotel Cendana nyaris patah tertiup angin. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada tamu, tidak ada kehidupan. Pagi itu, matahari perlahan muncul dari balik kabut. Hujan semalam telah reda. Ardi masih terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Semua terasa nyata, tapi mustahil dipercaya. Dengan sisa tenaga, ia berjalan ke mobilnya. Namun sebelum masuk, matanya menangkap sesuatu di kaca spion. Di jendela lantai 2 hotel hangus itu, ada bayangan beberapa sosok berdiri. Wajah mereka gosong, tubuh mereka terbakar, namun mata mereka tertuju padanya. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah menunggu. Dan di antara mereka, ia melihat seorang wanita bergaun putih melambai perlahan ke arahnya. Ardi buru-buru menyalakan mobil, melaju kencang, meninggalkan tempat itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu pengalaman itu tidak akan pernah lepas darinya. Karena di dalam buku lusuh yang kini entah bagaimana berada di kursi penumpang sebelahnya, nama tetap tertulis jelas. Ardi, kamar 06. Dan cerita pun tamat.